أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, dan kita selalu meminta kepada Tuhan kita yang sangat menyayangi kita untuk selalu memberikan inayah supaya kita bisa berjalan di jalan yang benar. Pada kesempatan yang lalu kita menjelaskan tentang hujjah Allah Subhanahu wa taala berupa kitab suci yaitu Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an menjelaskan tentang bagaimana hidup dengan baik dan mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah. Kalau seandainya para pemirsa ingat pembahasan kita terkait dengan para nabi merupakan hujjah Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan memahami bahwa seorang manusia tidak akan bisa menggapai kesempurnaan dengan hanya mengandalkan akalnya. Ketika kebutuhan manusia kepada pendidik, petunjuk merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting, yang tidak bisa dilepas dari dirinya, maka kapanpun dan dimanapun manusia ada, harus ada petunjuk, pembimbing, pendidik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat kepada ajaran Islam, maka kita akan meyakini bahwa Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hidayah kepada manusia adalah Nabi Muhammad. Artinya setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi yang lain yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hidayah. Dengan keyakinan ini, maka timbullah suatu pertanyaan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dengan jelas dan dengan tegas mengatakan bahwa setiap kaum pasti ada pembimbing dan petunjuknya? Kalau kita benturkan antara firman Allah dan realitas sejarah yang ada, maka ada sedikit kontradiksi. Di satu sisi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa di setiap kaum itu pasti ada pembimbing. Tapi di sisi lain kita mendapatkan di dalam sejarah bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Berarti kita yang tidak sezaman dengan beliau tidak memiliki nabi. Makanya di sini timbul pertanyaan, apakah Allah Subhanahu wa taala mengutus orang untuk memberikan petunjuk kepada kita, membimbing kita, menjelaskan agama yang telah Ia turunkan kepada kita? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala telah memilih dari umat manusia seseorang yang suci, seseorang yang berilmu, seseorang yang paham dengan benar tentang agama yang Ia turunkan kepada kita. Orang tersebut adalah imam. Allah Subhanahu wa taala, karena Ia mengetahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa, manusia yang akan hidup hanya beberapa tahun saja di dunia. Dengan inilah Allah Subhanahu wa taala ketika
Nabi Muhammad di akhir hayat beliau, ia memerintahkan kepada beliau untuk menyampaikan siapa orang yang menggantikan kedudukan beliau sebagai pembimbing dan pendidik. Turunlah salah satu ayat yang terletak di surah Al-Maidah yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini dengan jelas berkhitab kepada Nabi, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah aku turunkan kepadamu. Balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Apabila kamu tidak menyampaikan apa yang aku turunkan kepadamu, maka sama halnya kamu tidak menyampaikan seluruh pesan dan ajaran yang aku berikan kepadamu. Fama ballaghta risalata. Kalau kita melihat dan merenungi ayat ini, maka kita akan memahami bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada umat adalah sesuatu yang sangat penting. Dan untuk bisa memahami apa yang diperintahkan oleh Allah, maka kita harus melihat ke sejarah. Sejarah membuktikan ketika Nabi Muhammad SAW melakukan ibadah haji yang terakhir, ketika beliau pulang dari haji beliau dan sampai di suatu tempat yang bernama Ghadir Khum, beliau memanggil semua orang-orang yang beribadah haji yang ingin pulang ke rumah masing-masing. Rasul memanggil mereka, dan di saat itu Rasul menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan perintah tersebut adalah pengangkatan Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyiapkan pengganti Nabi jauh sebelum Nabi meninggal. Ketika itu Nabi bersabda kepada umat Islam, beliau mengatakan, inni tarikun fikumul thaqalain kitabullah wa itrati. Wahai umatku, sesungguhnya aku meninggalkan dua pusaka, kitabullah dan itrati, kitab Allah dan keluargaku. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kuntu maula fahadha aliyun maula. Barang siapa yang menganggapku pemimpinnya, maka Ali adalah pemimpinnya. Jadi sesuatu yang dianggap oleh Allah sebagai sesuatu yang sangat urgen, yang menentukan risalah Rasulullah adalah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Kalau kita boleh merenungi lebih dalam, kepemimpinan sepeninggal Rasul adalah satu kepemimpinan yang akan meneruskan risalah dan tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab tuntutan kita
tuntutan untuk memiliki pembimbing, tuntutan untuk memiliki seseorang yang akan menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengetahui bahwa salah satu hujjah Allah adalah seorang imam, maka mari kita mengenal imam kita, imam zaman kita, dan kita berusaha mengikuti beliau. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Savior Academy